Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi STS rekomendasi dan diskusi bulan Desember 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Desember. Nah, teman-teman akan tergabung ke dua grup ini ya, STS diskusi dan STS rekomendasi tentunya. Nah, bagi teman-teman yang bergabung ke STS Desember, teman-teman akan dapat bonus ya, 259 saham yang kuartal 3-nya tuh naik. Jadi saham yang Q3-nya naik ya, langsung bisa di-download di grupnya. Jadi teman-teman langsung chat saya, gabung, saya invite, langsung teman bisa langsung di-download saat ini juga kayak gitu ya. Sekarang kita udah place di STS rekomendasi. Ini ada beberapa teman yang udah masuk, teman yang udah download ya. Nah, kita lihat di sini, ini adalah daftar-daftarnya saham-saham yang naik kuartal 3-nya teman-teman. Di sini kita lihat yang kita kasih warna biru-biru, ini adalah saham yang bagi dividen, dan yang nggak dikasih warna itu kuartal 3-nya naik tapi dia nggak bagi dividen. Nah, teman-teman bisa baca-baca sendiri aja nanti setelah download teman-teman. Kita akan contoh lihat ya STS rekomendasi yang masih jalan saat ini, yaitu STS November ya, aktif nanti aktif sampai tanggal 30 tentunya, dan kita dapat cuan waktu, walaupun hari ini tanggal 14 November teman-teman IHSG-nya merah, kita masih dapat profit nih di Sinema ya, DKFT, Bukalapak ya. Di sini ada Raja, ya ada DOS, ada MBMA, teman-teman. Ya lumayan ya, waktu IHSG minus hampir 1,5%, kita dapat cuan di 8 saham, teman. Oke, kita lanjut ke videonya. Semua Bro ya, tadi Fajar Daily, dan kali ini kita menjawab sebuah pertanyaan ya. Mungkin banyak teman-teman juga yang masih bingung gitu ya. Berapa sih jumlah duit atau jumlah lot yang bisa kita beli di emiten ini di satu hari, teman-teman. Nah, contoh nih ya, teman-teman lihat di sini ya. Di sini kita banyak banget buka jendela ya. Di sini ada berbagai macam saham, dan kalau ini udah kategori saham kesehatan sih guys. Nah, saya kasih contoh nih, karena banyak banget teman-teman yang masih bingung kalau beli saham ini nih duit 10 juta kebanyakan nggak sih? Kalau beli saham ini 100 juta itu kebanyakan nggak sih? Kayak gitu guys. Karena ya pada takut lah kayak gitu guys, kalau kebanyakan kayak gitu ya, takut ya ketahuan oleh yang gerakin kayak gitu guys. Jadi teman-teman saya kasih tahu nih guys ya, biasanya saya pakai 5% rule teman-teman. 5% rule. Jadi teman-teman perhatikan VAL. Nah, kalau teman-teman membeli sebuah saham ya, perhatikan VAL-nya dulu. VAL-nya dulu. VAL tuh di sini teman-teman. Nah, kalau di IPA tuh di sini VAL. Kalau di sekuritas lain juga ada sih VAL gitu. Namanya jumlah transaksi ya dalam rupiah kayak gitu guys. Nah, kalau M ini juta ya, kalau B ini miliar kayak gitu guys ya. Nah, teman-teman kalau mau trading di satu saham, ya, satu saham, itu teman-teman itu nggak boleh lebih dari 5%. 5% itu maksimal banget. Ya, kalau teman-teman lebih dari itu, nah teman-teman itu masuk ke ranah market maker nantinya. Gitu guys ya. Jadi kita nggak boleh ngerusuin market makernya. Karena kalau sebuah saham yang gerak, contohnya kayak gini nih, yang gerak-gerak kayak gini guys. Nah, yang gerak ini pasti ada yang gerakin guys. Nah, biasanya satu atau sekelompok orang lah yang gerakin seperti itu. Biasanya ini di saham-saham gorengan lah. Di saham-saham gorengan tuh yang naik tinggi, turun dalam kayak gitu. Contohnya saham naik nih guys ya. Nah, ini naik kemarin kan. Tuh. Naik tinggi, turun dalam. Naik kan turun dulu, terus naik kayak gitu guys ya. Dan pasti tuh ada yang gerakin. Gak mungkin kalau retail yang gerakin, gak mungkin. Itu udah pasti ada yang gerakin ya. Orang atau sekelompok orang yang gerakin. Dan kita sebagai retail tuh harus tahu diri, teman-teman. Tahu diri ya, kita kan ngomongnya scalping. Scalping tuh kan bahasa Indonesianya kan copet guys. Kita mau nyopet gitu ya, mau ngambil cuan dikit lah dari para market maker yang gerakin saham tersebut kayak gitu. Nah, itu harus tahu diri. Kalau biasanya saya pakainya itu 5% rule teman-teman. 5% rule. Jadi maksimal teman-teman beli sahamnya itu adalah 5% dari VAL. Nah, VAL itu value ya, atau jumlah transaksi. Misal nih teman-teman trading di saham PH. Nah, PH ini naik lumayan loh, dari harga 296 naik sampai 308 kan, lumayan kan seperti ini. Dan tapi VAL-nya berapa? 21 juta, teman-teman. Nah, berarti maksimal teman-teman beli saham PH itu berapa? Ya dihitung aja kayak gitu guys ya. Nanti kalau udah udah sering pasti udah langsung paham lah. Nah, 21 juta dikurangi 95%. Nah, berarti teman-teman itu beli saham PH maksimal banget tuh 1 juta. Maksimal banget tuh 1 juta. Nah, paling berarti belinya berapa? 4 lot lah, 3 lot. Gak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu, teman-teman, yang pertama, nanti yang gerakin tuh atau bandarnya itu notice. Wah, ini ada yang beli nih, retail nih, kurang ajar nih. Ya, akhirnya malah dibanting, guys.
biasanya dibanting. Kalau teman-teman masuk ke saham-saham yang filenya kecil ya, di bawah 1M kayak gitu, so, teman-teman masuknya gede itu biasanya dibanting. Kenapa? Karena apa sih ya, kalau malah dinaikin kan bandarnya rugi dong. Kalau lo beli banyak, kalau kalian beli saham banyak nih di satu saham misalnya filenya 20%, 25%, 30% dari file gitu ya, diambil teman-teman. Nah, bandarnya malah kalau naikin kan rugi kan, kalian bisa ngeguyur malah di atas kan, akhirnya bandar rugi. Jadi nggak mau, akhirnya malah dibanting guys. Pasti dibanting, pasti diturunin kayak gitu guys ya, karena ya copetnya kurang ajar ya gitu guys ya, mau nebeng tapi mau ngerampok gitu kan, nggak gitu guys. Jadi apa namanya, segitu guys. Nah kalau teman-teman, tapi kalau teman-teman misalnya beli PH ini satu lot dua lot nggak masalah juga bandarnya, jadi ya naikin aja nggak masalah, seperti itu guys ya, kayak gitu ya. Nah kalau misalnya di saham-saham kecil segini, tapi kalau misalnya di teman-teman kalau mau trading itu maksimal lah, maksimal itu di filenya itu 500 lah, 500 juta itu maksimal lah. Kok maksimal, minimal, maksimal lagi, minimal di 500 juta. Kalau apa filenya cuma 20 juta, 100 juta, 200 juta, jangan dimasukin kayak gitu guys. Yang kecil-kecil jangan dimasukin lah. Kalau biasanya saya sih kalau mau ngerekom atau mau mau trading di saham itu minimal banget tuh filenya 500 juta lebih. Nah misalnya ya kalau DGNS nih belum lah, baru 100 juta, jangan lah. Jangan, apa sih masuk satu lot dua lot gitu kan, nggak kerasa. Nah jadi ya kalau udah misalnya udah di atas 500 juta baru kita lah ikut main kayak gitu guys. Jadi perhatikan ya, jadi nggak semua saham itu bisa kita beli loh teman-teman. Kalau filenya terlalu kecil atau di bawah 500 juta itu biasanya saya nggak main. Nah, kalau udah lebih dari 500 nah itu main. Nah kalau misalnya di saham-saham gede misalnya kayak blue chip ya nggak masalah ya, karena filenya dia triliunan gitu ya, ratusan M gitu kan, kok triliunan sih, ratusan M ya, puluhan M gitu ya, kadang-kadang juga triliunan kan, BRI pernah kan triliun gitu ya, nggak masalah juga kalau di saham blue chip mau masuk seberapa banyak apapun. Tapi teman-teman harus perhatikan kalau beli saham-saham gorengan, apalagi yang di bawah 1 miliar ya, filenya itu teman-teman harus hati-hati masuknya guys. Kalau teman-teman masuknya kegedean pasti dibanting. Saya pernah apa namanya, main di sini nih, di Zirek nih. Saya kasih tahu nih Zirek, teman. Nah, ya belum lama gitu ya. Saya pengalaman aja gitu ya, share pengalaman aja. Nah, Zirek ini sempat rame guys di sini ya. Zirek ini sempat rame di sini teman-teman. Di sini ya. Ini ramenya ya paling-paling cuman apa namanya? Cuman ratusan juta lah, nggak nyampe 1 M guys. Di sini waktu rame itu guys. Nah, ini kan kebanting. Kalau kita masuk ke banyak kan tuh kebanting guys. Nah, akhirnya apa? Cut loss kan? Akhirnya cut loss, seperti itu guys. Jadi istilahnya memang saya udah istilahnya itu udah trial and error seperti itu guys. Jadi maksimal banget tuh 5% tuh maksimal. Kalau lebih dari itu pasti dibanting. Apalagi saham-saham yang filenya kecil-kecil kayak gini, yang cuma ratusan juta gitu ya, puluhan juta gitu, pasti dibanting. Tapi kalau saran saya sih, sepengalaman saya gitu, kalau teman-teman pengen trading di suatu saham, itu pastikan dulu filenya di atas 500 juta ya, 500 M ya ini kalau tulisan di sini ya. Ini belum masuk, ini belum masuk, ini belum masuk, nih udah nih Sido nih ya, nih terus apa namanya, ini belum kayak gitu. Dan carilah yang volatil gitu ya, jangan yang kayak Sido. Nah Sido ini kan nggak gerak nih walaupun gede kayak gini. Yang cari yang gerakannya tuh cepet-cepet kayak gitu guys kalau mau scalping. Ya, jangan yang berhenti. Nah itu guys ya, kalau pertanyaannya masuk segini nih bagus nggak sih di suatu saham? Nah pastikan masuknya itu jangan lebih dari 5%. Semakin kecil semakin bagus. Seperti itu guys ya. Oke Mas Nur, mungkin itu aja ya Mas dari kecil, untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.